lanjut jalan sendiri bang. Gue ninggalin sama mereka di si berlima ini, tinggalin mereka berlima ini. Gue lanjut jalan sendiri. Nah mulai dari sini gue mulai dapet teror nih bang. Pas gue jalan sendiri ini, gue nggak tahu apa yang ada di otak gue bang. Gue nggak ada kepikiran gue bakalan nyasar di situ. Jadi ada orang lewat, jadi ada 3 orang lewat. 3 orang pendaki lewat, gue turun ke bawah. Tapi anehnya, bayang lagi dia nggak pakai headlamp, nggak pakai penerangan sama sekali, dia jalan terus ke bawah. Dan kita tegur, posisi gue tegur, karena gue yang paling deket sama posisinya. Kan di jalur, nah posnya kan tuh ada gambar sini posnya. Gue posisi deket sama jalur, istirahatnya. Mas, istirahat dulu ngopi gitu, kata gue gitu. Nggak ada dia ngejawab. Jalan terus aja. Dengan nunduk jalan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Siapa yang tak kenal dengan Gunung Rinjani? Salah satu gunung yang paling cantik di Indonesia ini memang terkenal akan keindahannya. Namun di balik sebuah keindahannya tersimpan juga nih sejuta misteri di dalamnya, baik itu di kalangan para pendaki ataupun masyarakat sekitar. Dan pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai kisah horornya nih ketika melakukan pendakiannya di Gunung Rinjani. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Iqbal. Selamat malam Bang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bang, thank you banget nih Bang udah datang ke Bintaro ya, mau berbagi sebuah pengalaman horornya ini di Gunung Rinjani. Rinjani 2015. Oke, itu berapa orang Bang kalau boleh tahu? Total itu ada 11 orang Bang, cuman kita split 5-11. 5-6. Oke. Jadi 11. Iya. Sempat ngalamin apa aja Bang? Sedikit aja nih pada saat itu. Yang jelas saya diteror nih Bang sama suatu sosok yang awalnya berbentuk binatang, namun pada ending cerita ini saya tahu bahwa bentuknya itu benar-benar mengerikan lah. Oke. Awalnya binatang. Bang. Pas setelah tahu di base camp berarti Bang ya? Ya. Kayaknya gokil sih Bang ya, pendakian lu di Gunung Rinjani nih. Ya. Kita skip aja dulu ya. Siap. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Jangan lupa di-follow Instagram besok pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Oke Bang Iqbal, bisa diceritain dari awal nggak Bang? Itu kenapa bisa terjadi itu semuanya? Siap. Jadi gini Bang, awal mula itu kita ngerencanain sama teman-teman kantor Bang. Ya teman-teman kantor gue ini ada 3 orang. Awalnya 3 orang. Kita ngerencanain bahwa mau naik ke Gunung Rinjani. Sebelumnya emang kita udah pernah naik juga bareng-bareng sama mereka, sama teman-teman kantor ke Gunung Semeru. Next tripnya ke Rinjani, gitu di tahun 2015 tuh Bang. Akhirnya singkat waktu dari Soekarno Hatta gue tuh dapat pesawat sekitar jam 3. Pokoknya sampai ke Lombok itu sekitar jam 5-an lah. Oh berarti lu berangkatnya naik udara ya? Udara, naik pesawat Bang, naik pesawat. Langsung aja singkat waktu udah sampai Lombok. Udah gitu dijemput sama travel. Waktu itu kita nyewa travel 2 mobil, dijemput sama travel itu dia baru datang sekitar jam 7. Oh, jadi kita nunggu dulu tuh di bandara LOP itu, kita nunggu dulu 2 jam lebih. Ya di situ foto-foto lah, ekspor bandara lah buat bikin status alay macam itulah. Singkat waktu datang si orang travel ini 2 mobil. Akhirnya kita prepare buat masukin barang-barang ke mobil.
buat menuju ke buat menuju ke Sembalun, karena kita rencana naik ke Rinjani ini jalurnya lintas Sembalun Senaru. Sembalun Senaru, Sembalun Bang. Senaru. Oh, oke. Kenapa nggak ke Torean? Torean. Lintasnya? Dulu Torean belum terkenal sekarang, Bang. Jadi Torean itu waktu dulu itu lebih ke jalurnya orang-orang lokal. Jadi yang naik lewat situ tuh orang-orang lokal ya. Oke, warlock sekitar Warlock gitu ya. lah di situ yang taunya juga. Jadi lebih familiar kalau nggak Sembalun atau lintas Sembalun Senaru. Lebih familiar di waktu itu kayak gitu. Sampai Sembalun sempat makan dulu tuh di kota. Yang lumayan lah makanan-makanan tradisional Lombok gitu kan, dikenalin sama supir travelnya. Brem ya minumnya. Ya kayak gitu-gitulah. Oke. Nah kita sampai di base camp Sembalun itu sekitar jam 11 malam Bang, jam 11 malam. Nah pas sampai 11 malam langsung lah diarahin buat ke base camp salah satu kenalan dari supir travel ini. Sampai sana gua istirahat di base camp itu. Pokoknya bentuk base campnya kayak rumah panggung Bang, kayak rumah panggung nggak jauh dari tempat simaksi. Nah karena waktu itu kita harus simaksinya itu belum online, jadi harus datang langsung ke sana. Soalnya kan namanya 2000 walaupun belum lama-lama banget sih, maksudnya 2015 mungkin belum secanggih sekarang gitu kan. Walaupun harusnya sih udah ada harusnya, cuman kita mutusin buat On the spot aja simaksinya on the spot aja gitu. Nah di malam itu nggak ada kejadian apa-apa sih, maksudnya kita istirahat terus nyiapin tenaga buat besok. Yang jelas pokoknya gimana caranya rundown acara kita tuh berjalan dengan lancar buat besok gitu, buat hari selanjutnya gitu kan. Nah singkat waktu pagi udah mulai pagi. Abis subuh ya seperti biasalah, mungkin ada beberapa teman-teman gue yang taat ibadah, termaksud sama yang enggak, termaksud gue yang enggak juga sebenarnya sih. Kalau nggak diajakin juga nggak sholat juga pada waktu itu, nggak ikut sholat pada waktu subuh itu. Terus dari itu sempat kita explore dulu jalan ke sekitaran base camp. Nah pas di situ tuh kebayang Bang, keindahannya Rinjani itu kayak gimana. Kebayang banget, itu udah bener-bener langit terbuka, nggak ada awan sekecil pun, nggak ada awan yang nutupin. Jadi seolah-olah puncak Rinjani itu memanggil kita buat ayo dong kesini dong, Cerah banget berarti. Udah cerah banget itu, sumpah. Makanya kita excited banget pada pas berangkat itu, bener-bener wah, gua besok mudah-mudahan cuaca kayak gini juga nih gitu. Kita berharapnya kayak gitu. Akhirnya ada temen gue yang ngurus buat simaksi, jadi kita nggak semuanya ke sana, nggak semuanya ke base camp, ke tempat simaksi. Ada nama temen gue, boleh sebutin nggak? Boleh. Nama temen gue namanya Bang Priyo, Mas Priyo. Halo Mas, gitu. Jadi kelompok gue ini Bang ada 11 orang totalnya. Buat yang naik ke Rinjani ada 11 orang totalnya. Yang 4 orangnya ini temen gue 3 orangnya ini temen gue di kantor. Karena gue waktu itu masih kerja di salah satu kantor BUMN di Jakarta. Sekarang udah enggak Bang? Sekarang udah enggak, sekarang udah beda pekerjaan. Jadi anak-anak kantor ini emang orangnya seneng buat ngedaki, buat explore kayak gitu-gitu. Karena sebelumnya kita juga kan yang tadi udah gue perlu ceritain, kita udah pernah naik ke Semeru, udah pernah naik ke Gede bareng-bareng gitu. Jadi kita mutusin buat lebih next level lah gitu, naik ke Rinjani kan gimana gitu. Pada saat itu kan vibes-nya lagi bagus-bagusnya Bang tentang pendakian. Apalagi Rinjani Semeru itu udah top 3 lah sama Kerinci gitu kan. Nah singkat waktu pas temen gue yang 11 orang ini yang kita bagi-bagi tugas nih Bang. Kita bagi-bagi tugas buat kayak siapa duluan yang harusnya nanti nyampe ke base camp buat berdiriin tenda, terus siapa yang bawa logistik, terus siapa yang istilahnya tim sweeper gitu. Karena ada beberapa yang pro juga, orang-orang pro di kelompok gue ini. Tapi bukan teman-teman gue yang 3 orang ini Bang. Karena termaksud gue pun waktu saat itu masih awam, pemula banget masalah pendakian gitu. Nah pada kita bagi-bagi tugas itu akhirnya ada mas-mas dari Jawa, gue lupa namanya, mas-mas Jawa itu yang 5 orang mas-mas Jawa itu siapa namanya? Mungkin kalau masnya kenal bisa di komen Mas siapa namanya Mas. Lupa saya Mas, maaf. Gitu.
Jadi si mas-mas Jawa ini yang megang semuanya bang, istilahnya mereka tim duluan lah gitu, tim duluan. Karena mereka emang udah senior lah masalah pendakian gitu, udah bagus, speednya juga udah bagus masalah naiknya. Akhirnya mulai dari sekitar jam 8:30, 9 kita briefing buat siap-siap buat naik. Jam 8:30, 9an kita siap-siap naik ke briefing seperti biasalah, ke doa terus tos gitu kan, kayak lebih supaya menyemangati diri sendiri sama menyemangati tim lah gitu intinya. Jam 8:30, 9 mulai jalan, mulai naik ke Sembalun. Namanya Sembalun itu kan apa sih, padang savananya kan Luas banget bang. luas banget. Keren Sama itu. panas banget bang. Iya. Mataharinya tuh jam 9 bener-bener kagak ada awan sama sekali gitu kan, udah mau panas banget. Cuman kita vibes-nya tuh lebih ke wah ayo dong cepet-cepet sampai gitu kok ke atas gitu. Awalnya sesemangat itulah kita gitu bang, sampai foto-foto ini segala macem. Dan sebenarnya dokumentasinya tuh lengkap dari video, mini vlog atau dokumentasi gitu, udah harusnya semua lengkap bang. Cuman di 2016 tuh gue tempat kena musibah, kehilangan handphone, kehilangan laptop segala macem. Jadi ada cuma beberapa dokumentasi yang gue punya gitu, yang udah diupload ke Facebook lah gitu. Akhirnya singkat waktu jalanlah kita di padang savana yang luas, Sembalun itu, masuk ke pos 1 masih aman-aman aja, masuk pos 1, pos 2 dan masuk pos 2, pos 3. Nah pos 3 ini mungkin buat orang-orang yang pernah naik di tahun sebelum ada gempa, mungkin sama gambarannya seperti yang gue lihat gitu. Jadi gambarannya pos 3 ini, sebelum masuk pos 3 itu ada naik kayak bukit, naik ke atas gitu. Nah posnya itu ada turun ke bawah, itu ada pos bayangan, sama maju lagi sedikit ke depan, posnya itu ada di jalur air kayak sungai kering gitu. Iya. Kayak sungai kering, pokoknya jalur air kayak lahar dingin lah istilahnya gitu. Jalur air kayak gitu. Cuma lumayan gede itu, di situ ada dulu tuh masih udah ada MCK, udah ada tempat air, mata air tuh agak ke bawah turun sedikit. Mungkin kalau misalnya yang udah naik 2005 sebelum gempa ke bawah itu sama lah gitu intinya apa yang gue lihat. Nah, kan dari kalau misalnya gitu, kalau dari pos 3 itu seberangnya itu udah langsung yang dinamain 7 Bukit Penyesalan bang. Oke, iya. Nah, seberangnya itu yang dinamain 7 Bukit Penyesalan. Sebenarnya dibilang 7 Bukit Penyesalan emang iya juga sih. Jadi dari pertama kali kita lihat juga hanya ini bukit. Oke. Kelihatannya jauh banget berarti bang ya? Kelihatannya aduh kayak Sampai nggak ya? bisa nggak gitu kan, karena kan kita ngerasa kita pemula gitu, bisa nggak nih gue, akhirnya udah saling semangatin satu sama lain. Lah itu puncak Rinjani, lu tahu sendiri kan puncak kayak gimana, ngeliat di gambar kayak gimana, indahnya kayak gimana. Akhirnya dengan semangat itu naiklah kita bang, naik ke lewat 7 Bukit Penyesalan ini, dan bener nyesel kagak nyampe. Iya. Naik ke bukit 1, udah sampai puncaknya bukit itu, ke depannya ngeliat bukit lagi, naik begitu aja terus. Kagak tahu udah ada 7 atau berapa biji itu, kagak ngitungin juga gitu, sampai Pelawangan Sembalun itu ada berapa. Kagak ngerti. Nah, pas posisi di sini, tim gua ini mulai keseplit, Bang. Yang tadinya kita 11 orang bareng-bareng, tim gue ini yang 5 orang mutusin buat duluan karena mereka yang bawa tenda buat supaya dapat tempat lah di Pelawangan Sembalun buat ngecamp. Supaya pas rombongan kedua nyampe langsung istirahat gitu ya. Gitu. Karena ya tahu sendiri lah, kok 6 orang belakang ini ya orang-orang pemula gitu, yang nggak bisa speednya sekencang mereka buat naik gitu kan. Nah pas di situ mereka naik duluan tuh 5 orang ini, akhirnya oke lah mereka naik duluan. Nah kita yang 6 orang ini lanjut jalan nih bang, lanjut jalan.
Sampailah pada waktu sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu gue nggak tahu udah ada di bukit keberapa. Pokoknya di bukit itu ada kayak pos, cuma posnya tuh udah atasnya atapnya tuh udah nggak ada gitu, kayak cuma pos doang gitu. Cuma pos doang. Kita istirahat dulu situ karena suara azan maghrib tuh udah masih kedenger tuh bang. Suara azan maghrib masih kedenger di situ. Kita istirahat dulu di situ. Beres istirahat situ, bikin kopi, bikin ini buat mulehin tenaga. Akhirnya kita lanjutin buat jalan lagi. Nah pas di jalan laginya ini udah mulai malam nih kan. Kita udah nyalain headlamp, udah nyalain senter. Di dalam perjalanan teman gue satu ada yang trouble bang. Ada yang trouble. Waktu itu di hamstring dia. Kayak ketarik gitu, kayak kram gitu, kram. Ketarik gitu uratnya. Nah otomatis kita bantu dulu dong dia, nggak mungkin kita tinggalin, kita bantu dulu gimana. Akhirnya masih bisa tuh yang lanjutin, ayo bentar lagi paling 2 bukit lagi, ayo pelan-pelan aja. Akhirnya bisa tuh dia jalan lagi tapi pelan-pelan banget lanjutin jalan beberapa waktu. Jiwa egois gue muncul bang. Jiwa egois gue, karena gue jujur pada saat itu emang egoisme gue masih tinggi banget bang. Masih muda, masih wajar aja lah. Inilah gitu. Jadi gue mutusin buat bilang ke mereka, gue duluan ya, supaya nyusul yang depan, supaya mereka bikin tendanya nggak usah jauh-jauh. Karena si ini trouble nih, gue pengen ngasih tahu. Intinya gitulah gitu. Gue cari alibi gitu, padahal mah gue kesel. Keselnya karena apa? Karena jalannya lama gitu bang. Jadi kita ikut capek gitu. Ya mohon maaf lah, ini masa buat teman-teman gue. Jangan dicontoh, jangan kayak gitu. Pokoknya naik dari awal bareng-bareng, turunnya harus bareng-bareng. Mau gimana pun juga. Jangan sampai pisah sama rombongan. Sama rombongan, karena bahaya banget asli. Akhirnya beres dari itu teman gue ngomong, ya udah lo duluan aja, kasih tahu mereka kalau si A ini lagi trouble. Kita nggak mungkin nyampe di sana secepat itu gitu. Akhirnya gue lanjut jalan sendiri bang. Gue ninggalin lah mereka di si berlima ini, gue lanjut jalan sendiri. Nah mulai dari sini gue mulai dapet teror nih bang. Pas gue jalan sendiri ini, gue nggak tahu apa yang ada di otak gue bang. Gue nggak ada kepikiran gue bakalan nyasar di situ. Karena kan itu pertama kalinya gue ke Rinjani, pertama kalinya. Terus yang kedua, gue baru beberapa kali doang naik gunung. Jadi belum, istilahnya ilmunya belum terlalu inilah. Kenapa gue bisa seberani itu buat mutusin sendiri, jalan sendiri malam-malam, gitu bang. Di tempat yang gue nggak pernah jalan, nih yang gue nggak pernah injek, yang gue nggak pernah datangin sebelumnya. Di sini gue mulai kena teror. Yang pertama, jadi kan sebelumnya tadi gue nyebutin kalau kita itu selama pendakian punya kode bang, punya kode manggil. Nah jadi kode manggilnya itu kalau selama pendakian jangan nyebutin nama gitu. Jadi kita nyebutnya Q gitu, karena kan frekuensi Q sama nyebut nama itu kan lebih kenceng. Q, love you, nggak gitu kan tapi ya? Iya. Karena frekuensinya yang keluar, suara yang keluar itu pasti lebih kenceng kan daripada manggil bal atau itu kan bisa lebih kenceng. Beda lah gitu. Jadi kita mutusin buat bikin kode itu. Tapi selama pas gua naik nggak tahu gue bukit keberapanya, yang jelas di bukit itu banyak pohon, jalannya itu akar-akar, terus pohon-pohon lumayan gede lah, dengan tingkat kemiringan mungkin 90 gini, 45 derajatan lah bang, sekitar 45 derajatan. Jeram juga itu. Lumayan. Dengan kemiringan segitu, gue nggak tahu nih seberapa jauh jarak gue sama teman gue yang di belakang, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ada yang manggil nama gue bang, Bal. Ada yang manggil nama lu bang? Ada yang manggil nama, Bal. Pertama sekali gue nggak dengar.
Bal, oi, kiu. Karena kan gue masih berpikiran teman-teman gue dong, bilang gue balas dengan kiu. Tapi mereka nggak ada ngejawab lagi, atau which is itu apa? Yang dia ngomong kiu atau manggil nama lagi gitu nggak ada. Jadi mungkin cuma mastiin doang gitu gue ada di atas dia atau enggak gitu kan. Akhirnya gue lanjutin jalan lagi sekitar ya naik 10 menitan, ada lagi bang manggil lagi. Wah, kali ini suaranya agak lebih pelan. Wah, cuman ya frekuensinya lebih pelan, tapi kedengarannya lebih jelas gitu. Frekuensinya lebih pelan, tapi kedengarannya lebih jelas. Wah, kiu kata gue. Woi, gue di sini gak jauh kata gue ngomong gitu. Tapi nggak direspon. Nggak ada respon di belakang bawah itu, nggak ada respon. Sampai yang ketiga kalinya, kayak itu lagi, Bal. Dengan frekuensinya sama yang kedua itu sama tuh segitulah pokoknya frekuensinya. Sama dibarengin dengan munculnya sosok, gue nggak tahu itu binatang beneran atau awalnya gue nggak tahu itu binatang beneran atau makhluk. Pokoknya itu berbentuk binatang kayak kucing tapi lumayan gede, kalau kayak macan kumbang lah, warna hitam gitu. Karena kenapa gue bisa nyebut itu kucing? Karena kan kucing kalau misalnya malam matanya nyala ya. Nah, otomatis gue mastiin itu kucing. Tapi itu kenceng banget larinya. Dan ukurannya gede berarti? Ukurannya lumayan, nggak selayaknya kucing normal. Itu sekitar gede lah pokoknya. Lumayan gede gitu. Pokoknya nggak selayaknya kucing normal lah. Kayak anak-anak harimau gitu. Ya nggak tahu lah apa gitu. Mungkin macan kumbang atau apa gitu bang. Nah itu lari kenceng banget, adanya di sebelah kanan gue. Tadi sebelah kanannya gue itu tebing. Nah itu pas di bawah tebingnya tuh itu kenceng banget larinya. Itu wah kacau nih. Itu gue udah mikir wah kacau nih. Kalau binatang beneran habis nih gue nih. Akhirnya dari situ gue udah mulai ngebut jalan, kayak udah udah mulai inilah, capek juga, bodo amat gitu. Istirahat sebentar, jalan lagi. Nah pas di situ itu tanpa gue sadari sapu tangan yang gue bawa jatuh. Sapu tangan dan itu diketemuin sama teman gue yang di belakang. Nggak tahu beberapa jam setelah gue naik ke atas, cuman mereka yang mereka omongin ke gue, kalau mereka khawatir takutnya gue kenapa-napa karena ditemuin cuma sapu tangan doang. Cuma sapu tangannya doang. Atau itu kan sapu tangan yang paling sering gue pakai gitu. Iya. Yang pokoknya nggak mungkin lepas dari gue, jadi intinya gitu, mereka mikirnya gitu teman-teman gue. Akhirnya pas dari situ teror di malam itu tuh ada lagi pas sebelum gue nyampe bang. Sebelum gue nyampe ke Pelawangan Sembalun. Kan Pelawangan Sembalun kalau dulu itu ada plang, nggak tahu ya waktu itu malam itu pokoknya ada plang, nggak tahu bacaannya apa, atau mungkin itu Pelawangan Sembalun atau apa bacaannya, gue kurang inget, lebih ke kurang inget sih. Tapi gue sampai situ, udah nyampe nih, gue mikirnya kan karena udah nyampe, gue istirahat dulu bang di situ. Ini tuh gue ngerasa kayak ada yang pas gue duduk ada yang tangan, kan gue duduk tangan gini nih karena kan posisi miring, otomatis tangan gue gini. Si tangan gue ini ngerasa kalau ada getar gitu bang, kayak tanahnya tuh kayak bergetar. Kayak gimana sih, kayak suara gimana yang ngegambarin ya, kayak suara raksasa jalan. Tapi getar gitu. Tapi nggak ada suaranya, tapi cuman gue ngerasa geter. Atau gue mikirnya, apa mau erupsi? Gempa kali gitu ya? Takutnya gitu gempa gitu kan. Karena kan yang gue tahu kan Rinjani emang udah nggak aktif, cuman anak-anaknya ini, anak Gunung Rinjani kan masih aktif. Mungkin gempa. Tapi kalau gempa kan nggak gitu juga. Harusnya kalau gempa kan geter gitu. Ini cuma deg. Ngerasa itu bener-bener 1 detik hilang. 1 detik hilang gitu. Kayak sama orang kayak ngelangkah gitu berarti? Iya, kayak ngelangkah. Bener-bener kayak ngelangkah, kayak orang besar ngelangkah gitu. Deg. Tapi nggak ada suaranya bang. Cuma gue ngerasa itu ngegeter. Dari situ udah mulai, nggak bener. Udah langsung aja gue naik ke atas. Paling 5 menit ke atas, nyampe gue Pelawangan Sembalun. Itu udah banyak tenda di situ. Tapi gue nggak nemuin tim gue yang pertama nih bang, yang 5 orang ini. Di camp area situ. Gue nggak nemuin sama sekali mereka. Akhirnya gue panggilin dong.
Itu udah gua sampai atas itu udah jam 9. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Sampai Pelawan Sembah itu udah jam 9 malam. Udah banyak orang istirahat juga. Akhirnya gue panggil-panggilin, bodo amat lah orang istirahat ya, daripada gue nggak tidur di luar tenda, gitu kan. Panggil-panggilin kan, mas, di mana? Akhirnya gue jalan menuju ke arah tempat buat menuju ke arah mata air, ke arah summit, ke arah puncak sana. Jalan situ, terus gak jauh dari situ ketemu lah gue sama satu temen gue yang lagi foto, karena posisi di itu apa ya, karena langitnya cerah, jadi ada siluet bayangan danau yang memantulkan langit gitu bang. Ngerti nggak? Okay. Indahnya itu seperti apa bang? Kayak aurora gitu kali ya? Bukan aurora, jadi kan danau kan kalau otomatis mantul, kayak cermin gitu. Jadi si danau itu memantulkan langit bang, yang banyak bintangnya itu. Oh itu asli. Teman gue itu lagi foto-foto di situ. Mana yang lain? Si ini trouble, si A trouble kata gue. Ini di mana, apa bikin tenda di mana? Itu di jalur. Buset penuh banget sih itu, nggak dapat kita space di situ. Kita dapat di jalur ini nggak terlalu jauh kok, tapi di tengah-tengah jalur. Buset tengah-tengah jalur katanya. Tapi aman, itu mah ada space buat jalan kok, aman gitu. Akhirnya gue sampailah di situ di tenda. Di situ gue istirahat dan gue nggak tahu nih bang, teman gue ini sampai jam berapa. Gue taunya itu setelah paginya. Kalau teman-teman gue ini yang 5 orang ini, mereka nggak tidur di tenda, mereka tidur ada di pos yang sebelum mau naik ke puncak. Mereka tidur di kampar pakai sleeping bag mereka masing-masing. Mereka nggak nemuin kita di situ. Oke, iya. Gitu. Jadi diketemuinnya juga dengan, jadi kan posisi di situ kan karena kita nge-split ya bang, kita nge-split kan 5-6. Jadi yang 5 orang ini mutusin buat muncak di hari itu. Di situ karena gue berpikir masa iya teman-teman kantor gue nggak ikut gue hari ini gitu kan. Maksudnya gue ngikut, gue jalan hari ini, teman-teman kantor gue nggak ngikut gitu kan. Buat ke puncak ya? Buat ke puncak. Akhirnya gue mutusin, yaudahlah kalian duluan aja. Karena gue nanti mungkin besok pagi gue bareng sama yang lain buat ke puncak. Beneran nih? Iya ya udah gitu aja. Jadi akhirnya gue di situ packing tenda sendiri. Mereka jalan tuh yang anak summit jalan ke arah puncak. Nah di situ mereka ketemu sama 5 teman gue ini dan mereka tidur di base camp, bukan base camp, apa namanya, shelter. Iya. Shelter. Oh berarti yang nemuin temen lu itu bang? Iya. Yang pada mau summit? Yang pada mau summit. Yang nemuin, itu tenda di sana ngapa lo ini? Lu apaan? Dipanggil-panggilin gak ada yang jawab. Lu mau nyampe sini jam berapa? Gak tau gue, jam 12-an kali nyampe. Buset, lu pada tidur lah jam segitu, ya kan? Jam 12-an ternyata mereka nyampe Pelawan Sembalun itu. Akhirnya di situ ada 2 orang teman gue yang masih sehat lah, yang ini turun ke bawah buat bantu gue packing di bawah, buat packing tenda. Lu gimana lu, katanya mau tinggalin aja. Gue sempat dimarahin sih sama si Mas Prio itu. Lu mau tinggalin aja. Lu tahu nggak itu si A kakinya makin parah katanya. Iya mas, gimana tuh, gua juga kan ketiduran. Gue panggilin, tahu kalau lu di sini mah gak mungkin gue tidur di pos di sana pakai sleeping bag doang, mana dingin banget kata dia. Tapi emang pendakian itu nggak bawa HT bang? Nggak ada bang, belum apa ya? Belum kepikiran kali? Nggak kepikiran juga sih bawa HT karena kita emang pendaki. Mungkin di tahun itu ya jarang banget sih bang pakai HT kalau bukan open trip. Kalau kita sengaja naik dengan kelompok kita masing-masing, kayak kelompok teman kantor lah atau teman di rumah gitu, nggak ada mungkin yang, karena masing-masing percaya gitu sama kemampuan masing-masing. Nggak kepikiran bawa HT, nggak kepikiran bakalan ada trouble gitu kan. Nah di situ temen gue ini 2 orang bantuin gue lah buat packing, buat pindah tenda ke agak atasan sedikit, ke dekat mereka pada menginap tuh di dekat shelter situ. Kebetulan ada yang space kosong di situ. Karena packing kita pindahin tenda ke atas. Nah kita mutusin lah buat camp di situ juga.
Nah singkat waktu bang, di siangnya ya kita biasalah namanya nggak ada kegiatan kan, cuma foto-foto terus ya asik-asikan lah gitu, asik-asikan kita nikmatin pemandangan segala macem. Akhirnya tiba di malam hari, sebelum malam, karena waktu itu emang posisi cuaca emang lagi bagus-bagusnya bang. Gue lupa sih di bulan apa, mungkin di bulan Maret April lah, pokoknya lagi bagus-bagusnya lah cuacanya waktu itu. Cuaca di Lombok itu lagi bener-bener indah banget. Nah pas sore menjelang malam ini di maghrib, di waktu maghrib, kita kebenaran kehabisan air bang, kehabisan air. Dan baru ngeh karena sibuk foto-foto itu, karena indah banget kan ngeliatnya. Sibuk banget foto-foto, nggak kepikiran air tuh habis. Akhirnya pas kita ngeliat mau masak telur, mau masak mie, habis nih air. Wah habis air. Nah, terus di sini gue mutusin buat ya udah sini gue ngambil deh air ke bawah. Karena dari posisi shelter itu ke tempat air tuh lumayan jauh bang, ada pun mungkin jalan sekitar 15 menit 20 menitan buat ngambil airnya. Itu di bawah berarti? Di bawah, turun ke bawah. Dan tempatnya juga lumayan serem sih, kalau pas udah nyampe ini bener-bener kayak kocoran air, tempat kayak apa sih, hutan bener-bener lebat banget gitu. Nah pas kita jalan, gue di situ berdua sama Mas Priyo ke bawah buat ambil air. Gue bawa dirijen yang 3 liter tuh yang lumayan buat isi air, sama botol aqua sekitar 5 atau 6 botol aqua yang 1,5 liter. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nah pas ngambil air, kita turun ke bawah, aku ngelihat ada orang sendiri ke arah mata air. Dengan posisi itu mau malam bang. Masa iya mau malam dia nggak bawa senter? Nggak bawa senter? Nggak bawa senter. Yang gue lihat itu dia cuma bawa botol aqua 3 biji. Dia ditaruh di belakang dia sini, diikat. Iya. Diikat 3 biji. Gue lihat jelas itu botolnya ada 3. Nah di situ, oh mungkin ya udah biasa kali, kalau nggak warlock, kalau nggak gate atau porter. Gitu kan, gue mikirnya ya udahlah, nggak dihiraukan, masih fokus dengan pemandangan yang ada di depan gue gitu, masih fokus dengan situ, karena mau gimana pun Rinjani itu dari segala sisi tuh, aduh, subhanallah banget gitu pemandangannya, keren banget. Nah pas turun ke bawah, lanjutin mau ke tempat air bang, nyampe lah kita ke tempat air bang, si orang ini nggak ada. Padahal posisi tempat airnya itu dia turun ke bawah gitu. Itu tuh posisinya udah di situ aja. Udah mentok gitu bang. Udah mentok, nggak mungkin kemana-mana lah. Pasti harus di situ. Tapi botolnya itu ada digantung bang 3 biji. Botolnya ada berarti? Botolnya ada. Yang bikin aneh botolnya itu udah banyak lumutnya bang. Karena gue fokusin tuh kayak ini botol, cuma kok banyak lumut, kayak botol kotor lah gitu. Iya. Bukan kayak botol baru yang kita bawa, bukan kayak udah lama banget itu tergantung gitu loh. Tapi 3 sama dengan pakai tali yang tiganya ngejuntai gitu, itu sama kayak gitu bentuknya. Cuman si orang ini nggak ada. Orangnya nggak ada bang? Nggak ada. Itu mau kemana bang? Nggak bisa kemana-mana kalau dari situ. Tapi menurut tuh orang ini perempuan apa laki-laki? Laki. Oh, laki-laki. Waktu itu pakai, yang gue inget pakai bukan jaket ya, warna bajunya warna biru, celananya celana hitam. Gue inget baju biru, celana hitam. Nah gue nanya lah sama teman gue, Mas, yang orang tadi mana ya? Tahu berak kali, gitu kan? Kata temen gue, tahu berak kali. Ya, sebenarnya gue agak pengen mau berpikir positif ya, cuman gak masuk gitu. Oh ya udahlah, akhirnya gue mutusin ya udahlah gitu kan. Ya udahlah, mungkin iya bener berak gitu kan. Tapi kok berak di mana bang? Mata air itu bang? Iya justru itu, yang pokoknya nggak memungkinkan buat berak di situ bang. Nggak memungkinkan banget. Mau ngegali itu juga nggak bisa. Bukan nggak bisa, mungkin itu udah space-nya tuh memang buat yang ambil air doang.
mau berak turun ke bawah ke jurang situ nggak mungkin dong. Iya. Itu, itu orang udah tiba-tiba nggak ada aja. Dan akhirnya udah, buat berpikir, udah mungkin bener lah ini berak. Positive thinking gitu bang. Akhirnya, beres lah kita ngambil air. Balik kita ke tenda. Nggak ada cerita-cerita apa-apa macem-macem. Mulai di paginya nih bang, sekitar jam 1:30 kita udah pada bangun buat summit. 1:30. Nah di situ masak dulu kita isi perut lah sebisa-bisanya ngisi perut sama bikin bekal buat naik ke atas, bawa cemilan-cemilan, bawa air, kita prepare dan mulai naik itu sekitar jam 2:30 jam 3-an subuh mulai naik ke puncak summit itu hitungannya kan. Biasalah sebelum jalan kita doa dulu bareng-bareng supaya selamat sampai puncak terus balik lagi sampai rumah. Singkat waktu jalan lah kita barengan sama pendaki-pendaki yang lain juga. Posisi itu waktu lumayan rame sih. Waktu itu lumayan rame karena kan tahu tadi yang gua sebutin kalau Pelawangan Sembalunnya itu udah penuh. Saking nggak bisa area campnya udah penuh jadi nggak bisa penuhnya kita bikin tenda di jalur teman kita ini yang 5 orang itu. Akhirnya kita jalan kan treknya puncak Rinjani sebelum ke punggungan bukit mau naik ke puncak itu kan jalurnya kayak apa sih jalur air gitu kayak liku-liku gitu kan tapi itu namanya jalur terowongan gitu, terowongan tapi setengah gitu loh. Letter L ya bukan sih? Bukan terowongan tapi setengah kayak jalur air. Jadi kita ngejalanin di tengah di situ lah. Tapi itu bukan akar, bukan apa. Itu pasir. Bener-bener pasir. Jadi naik. Di situ sekitar 30 menit sejam kita jalan. Temen gue yang trouble kemarin kerasa lagi. Yang si A ini. Yang si A ini kerasa lagi dia kakinya. Aduh kerasa lagi. Wah gimana? Ya aman. Akhirnya pelan-pelan aja katanya. Akhirnya kita lanjutin buat pelan-pelan. Disusul lah kita sama beberapa pendaki disusul terus. Wah kalau dari situ sifat egois gue muncul lagi bang. Sifat egois gue kembali muncul lagi. Gue bilang ke anak-anak, gue nunggu di atas ya. Daripada ini ntar kalau di atas ntar gue kodein udah dekat atau enggaknya. Akhirnya yaudah. Akhirnya mungkin mereka juga di situ udah paham lah gimana sifat gue gitu kan. Akhirnya ya udahlah itu sana jalan duluan. Akhirnya gue jalan lah duluan. Dengan beberapa waktu gue kasih kode ke belakang, Kyo aman. Jalan terus sampailah gue ke punggungan ini bang. Ke punggungan sebelum naik ke bener-bener puncaknya itu, yang jalur pasir kanan kirinya jurang itu. Ke punggungan situ gue naik, dari situ gue duduk dulu karena baik lagi gue ngadep ke belakang itu kayak udah disuguhkan dengan pemandangan lampu kota yang segala macam. Wah indahnya. Insya Allah kembali lagi kan. Di situ sempat duduk sebentar minum. Nah di sini tuh ada yang manggil gue lagi bang. Dengan manggil gue lagi dengan nada suara teman gue yang sama. Nadanya sama, suaranya sama dia. Gue tahu yang dimanggil gue itu pasti dia. Dia suaranya dengan gue dengar suaranya. Bah, gue liat ke belakang jurang. Panik kagak ini gitu gue. Wah, apa gue kagak boleh egois kayak gini? Gue mikirnya gitu bang. Karena gue egois gue jadi diginiin. Jadi harusnya bareng-bareng aja kita gitu. Gue mikirnya. Langsung gue mikirnya gini, daripada gue diem gini, mending gue lanjut aja jalan, nyusul rombongan yang di depan gue. Ada rombongan di depan gue itu. Ini gue jalan, akhirnya jalan. Mulai itu kejadian mau ke puncak itu cuma di situ aja sih bang. Cuma yang manggil gue itu aja mau ke puncaknya. Karena kan waktu juga udah mulai jam 4:30 karena awannya udah mulai terang, tapi belum terang banget, cuman udah namanya di atas gunung kan pasti
Iya udah mulai kelihatan, kelihatan udah mulai terang lah gitu kelihatan. Akhirnya gue jalan sampailah ke puncak bang, ke puncak Rinjani. Ada fotonya nanti. Tapi sampai semua bang rombongan itu yang berlima itu. Nyampe semua. Sampai semua alhamdulillah. Sampai semua walaupun waktu beda-beda. Ada satu orang yang nemenin teman gue yang sakit ini, sama ada yang 3 orangnya lagi, mereka jalan masing-masing sendiri juga. Gitu. Iya. Karena takut kelamaan juga ya. Iya, gitu. Karena kan sayang gitu bang, istilahnya kita jauh-jauh kesini dengan mengeluarkan budget yang gede, Sampai puncak ya. waktu yang ditempuh banyak, gagal ke puncak, waduh kayak gimana gitu. Iya. Dan jadi bener ya, naik gunung itu tujuannya puncak. Tujuan puncak, iya itu. Pada saat itu gue pikirnya ke situ bang. Ya karena mubazir lah. Masih nggak bener lah, pokoknya jangan ditiru ya guys, teman-teman semuanya. Pokoknya naik gunung itu intinya sadar diri masing-masing aja. Kalau misalnya emang nggak kuat, kalau emang misalnya teman yang diajak nggak kuat, mendingan jangan dilanjutin yang turun. Mendingan jangan diajak, nyusahin kalau gitu. Siapa yang tahu kan? Cari gunung-gunung yang lebih efektif. Iya betul. Ya baik lagi lah, sadar diri itu. Nah kita alhamdulillahnya nih semua teman kita itu yang trouble juga naik sampai ke puncak dengan selamat dan turun ke base camp, turun ke Pelawangan Sembalun juga dengan selamat. Gitu. Akhirnya pas sampai gua turun, pas gua turun tuh gua ketemu nih anak-anak. Pertama gua ketemu temen gua yang kita sebut namanya Romi. Emang namanya Romi sih, Romi. Gua ketemu Romi yang pertama pas gua turun. Terus yang kedua gua ketemu satu lagi Septian. Nah yang ketiga ini Mas Prio sama yang trouble. Yang satu lagi gue lupa namanya siapa ya? Oh berarti mereka arah naik. Arah naik. Gue udah turun. Mereka arah naik. Nah di situ, ya itu nggak lama kok. Gimana selayaknya ini menyemangati teman gitu. Itu dikit lagi. Rame nggak di atas? Lumayan. Tapi kalau lo naik kayaknya udah pada turun dah. Oh ya udah, akhirnya mereka lanjutin naik. Gue turun lah, ketemulah gue sama yang trouble dengan jalan dia pelan-pelan. Nggak apa-apa lo, aman. Mau lanjutin atau turun? Kalau mau turun bareng gue yuk. Enggak lah anjing, ngapain? Enggak lah anjir, gue ngapain? Jauh-jauh kesini, nggak sampai puncak. Gue harus bisa sampai puncak. Tapi nyusahin teman ya. Nggak gitu juga sih. Akhirnya ya dia lanjutin lah sama si Mas Prio ini buat naik ke puncak berdua. Sama satu lagi gue lupa namanya siapa. Ada teman gue kan totalnya berenam sama gue tuh rombongan keduanya. Gue satu lagi lupa tuh sama namanya siapa. Mohon maaf banget ini kalau lihat videonya. Sama gue lanjutin turun ke bawah, lanjutin ke Pelawangan Sembalun sampai Pelawangan Sembalun itu karena gue turun dari puncak itu sekitar jam 7-an bang, 7 jam 8 udah terang. Iya. Berarti sebentar doang lah ya puncaknya. Gue nyampe puncaknya itu jam 6:30, 6:30. Tapi gue nunggu dulu. Jadi di sebelum puncak itu kayak ada tebing gitu supaya ngehindarin angin karena anginnya kenceng banget. Anginnya tuh bener-bener kayak kalau belum biasa mungkin masuk angin kali. Akhirnya gue nunggu dulu teman-teman gue tuh dengan harapan teman-teman gue naik, gak lama gue nyampe gitu, dengan harapan kayak gitu. Akhirnya gue nunggu nih jam udah nunggu 15 menit 30 menit nggak nyampe. Akhirnya gue lanjutin jalan ke puncak, udah paling sekitar 20 meter gitu sampai dari puncaknya. Karena di puncak juga udah rame, banyak orang yang foto-foto gitu. Di puncaknya. Karena gue turun ke bawah tuh jam 7 jam 8-an, gue turun ke bawah. Sampai ke Pelawangan Sembalun tuh jam 11 jam 12-an bang. Lumayan lama karena ya baik lagi. Karena vibes-nya Rinjani itu emang indah banget di segala sisi. Jadi gue fokus foto-fotoin aja terus gitu kan. Foto-fotoin aja terus semuanya. Sampai memori HP gue. Waktu itu kan masih HP yang belum segede sekarang memorinya kan. Masih pakai memori eksternal. Memori eksternal tuh sampai penuh banget. Nyampe lah gue Pelawangan Sembalun. Nah, gue di situ mutusin buat masak.
Karena gue bisa sedikit masak juga sih bang. Gue masak buat supaya teman-teman gue pada turun nih. Jadi mereka langsung pada makan gitu. Gue bikin makanan teh. Sekitar jam 3-an, setengah 3-an, mereka nyampe. Teman-teman gue ini 5 orang barengan mereka nyampe. Tet, nyampe kalian. Makan lu. Minum makan gitu. Akhirnya lu masak enak kan lu? Ya cobain aja, kalau gak enak mah wajar aja di gunung gitu kan. Akhirnya mereka makan. Nah di sini kita briefingnya kita mau ngelanjutin malam ini ke Segara Anak atau enggak gitu. Akhirnya keputusannya bahwa kita lanjut di malam itu ke Segara Anak. Dan kenapa kita lanjut? Karena 2 hari lusanya itu teman gue udah harus pesawatnya itu siang. Jadi otomatis kita harus ngejar waktu ya? Gitu. Harus ngejar waktu banget. Jadi kita mutusin malam ini buat ke Segara Anak, jalan ke Segara Anak. Dan itu sih maksudnya penyesalan kenapa harus malam-malam kita nge-trek gitu. Dengan segala keanehan yang ada di malam itu. Gitu bang. Jadi cerita pas di malam itu, sebelum maghrib jam 5-an kita mutusin buat turun lewat Segara Anak kan karena lintas Senaru itu kan kita harus turun terus Segara Anak, terus naik lagi ke Pelawangan Senaru. Nah dari Pelawangan Senaru baru turun tuh lewatin hutan Senaru. Kita turun dari Pelawangan Sembalun ke Segara Anak itu gue nggak tahu ya normalnya berapa jam. Cuman yang gue alamin itu semalaman. Semalaman bang? Semalaman. Yang gue alamin itu semalaman bang. Sampai danau jam berapa itu? Gak sampai danau, itu pun semalaman gak sampai danau bang. Wah. Jadi semalaman itu kenapa kita bisa semalaman kan, namanya malam kan dari jam 7 sampai jam 3. Setelah itu kan udah apa sih istilahnya? Subuh ya, ganti subuh. Subuh lah istilahnya gitu. Subuh. Nah kita setelah jalan itu nggak tahu kenapa kita semua dengan kondisi kita normal bang. Kita normal, nggak ada yang trouble. Yang sakit pun mungkin karena turun nggak terlalu kerasa lah gitu. Walaupun treknya ya tahu sendiri ya teman-teman yang ada pernah naik Rinjani, pasti turun dari Pelawangan Sembalun ke Segara Anak itu kan batu-batu gede yang tajam banget gitu kan. Turun nas kita di situ. Kenapa gue sebut itu kita bisa lama di situ? Karena setelah itu gue baca artikel paling juga sekitar 5 jaman turun dari Pelawangan Sembalun. Normalnya 5 jaman. Itu dalam kondisi normal, nggak ada trouble atau segala macam. Nah di pas perjalanan situ kita sebenarnya dibilang ada teror, nggak ada teror di situ, nggak ada hal-hal aneh. Yang aneh itu kenapa kita bisa semalaman. Oke. Nah di situ akhirnya kita ngelihat jam, ada si Mas Priyo ngelihat jam, udah jam 3 nih kok. Ini perasaan nggak nyampe mas, kagak tahu juga. Ini jalan gimana? Bener kan jalan nyasar nggak kita? Gua nggak sempat mikir gitu. Nggak mungkin nyasar, soalnya kan jalannya gini doang, maksudnya. Lu mau turun ke bawah kan itu terjal banget, nggak mungkin ke situ. Otomatis ini jalannya udah jalan jelas gitu loh. Jalan jelas menuju ke Pelawangan Sembalun itu jalannya udah jelas. Tapi kok nyampe kagak tahu, udah mendingan istirahat deh, udah mendingan rest aja sini dah, buka tenda. Nah besok gimana? Masalah besok gampang, nanti kita langsung ajar aja langsung Pelawangan Senaru gitu. Kalau bisa kita langsung ajar turun bawah. Soalnya kan besoknya ini udah siang, pesawatnya udah siang gitu. Dari situ akhirnya kita ngecamp lah dengan tempat campnya itu yang nggak gede, itu di jalur bang. Jadi jalur 2 meter, nggak sampai 2 meter lah. Pokoknya di tenda itu ujung tendanya itu ke tepian jurang. Ujung tendanya itu kita bener-bener jalur. Ujung tendanya itu tepian jurang. Dari situ kita bikin camp, kita bikin tenda situ. Kita mutusin buat 1 tenda aja. Kenapa? Karena kalau buat 2 tenda kan kelamaan. Jadi 6-nya tuh masuk ke situ semua. 6-nya masuk ke situ semua. Oh iya, ada bang kejadian anehnya di situ. Sebelum gua, khususnya gue ya, sebelum gue tahu, nggak tahu ya anak-anak kalian dengar atau enggak,
Pada saat itu gue belum tahu. Jadi pas jalan itu, kita kan ngecamp di jalan, di jalur. Ada suara langkah sekitar 3-4 orang jalan. Langkah kaki. Jalan kaki. Gue mau mikirin, oh ini pendaki nih, lewat. Wah kita ngalangin jalur nih pasti. Pasti mereka melipir ke sana atau gimana gitu. Tapi yang bikin anehnya, pendaki ini nggak ada suaranya bang. Nggak ada ngobrol apa segala macam, nggak ada. Otomatis kan kalau misalnya ya senaik-naiknya musuhan sama orang tapi lagi di gunung nggak mungkin nggak ngobrol dong. Iya. Gitu kan. Tapi nggak ada, bener-bener langkah kaki aja tek. Pokoknya langkah kaki sekitar 3-4 orang. Jalan kedengeran itu di posisi kiri. Karena kan gue posisinya di paling kiri bang. Gue posisi di paling kiri dan si suara itu munculnya ada di paling kiri di kiri gue. Otomatis itu dari arah Segara Anak. Dari arah Pelabuhan Sembalun mau turun ke bawah. Ini pasti gue mikirnya ini masih pendaki. Dan itu setelah gue tungguin dia lewat atau enggak gimana, tek terus hilang. Suaranya tuh hilangnya tuh paling sekitar setengah meter dari tenda nih. Udah mau deket banget. Hilang tek. Gue tungguin, gue pikir kan mereka bingung nih mau lewat mana, mau nyari jalan lewat mana. Gue tungguin bang. Ya orang kemana nih? Dan itu nggak ada lampu sama sekali. Kan kalau misalnya jalan malam-malam otomatis nggak mungkin lah dia nyalain senter. Dan kalau kita lagi di tenda, otomatis ada pantulan cahaya dari dia masuk ke tenda dong. Nggak mungkin nggak ada kan? Ini nggak ada. Yang terdengar tuh suara langkah kakinya aja. Cek. Dan itu hilang setengah meter sebelum nyampe tenda gue. Soalnya deket banget itu suara. Tek di situ. Waduh, apaan nih? Udah situ gue tidur lah. Gue ngurusin buat gue coba tidur aja akhirnya. Dan gue tanya ke anak-anak di bawah. Pas sudah gue sampai ke bawah nih, gue tanya sama mereka, lu denger gak waktu di jalur mau ke Segara Anak? Iya. Ada suara langkah kaki. Ini ya, ada suara orang jalan ya? Iya, jalan. Wah, benar berarti ngedengar semua nih berarti. Jadi mereka belum pada tidur pada saat itu. Akhirnya pagi lah, udah pagi. Ternyata pas pagi itu danau Segara Anak sama yang ngecamp udah pada kelihatan bang. Dari posisi kita ngecamp, udah tinggal turun ke bawah gitu doang. Udah sedekat lagi berarti? Deket lagi? Ya paling 5 menit jalan. Nggak mungkin bang kalau kita jalan itu si tenda ini nggak nyalain lampu. Iya. Kalau malam otomatis kan mereka namanya tenda banyak gitu kan, otomatis ada lampu dari dalam tenda dong kelihatan. Nggak mungkin nggak kelihatan. 1-2 ada kali ya nyalain itu. Tapi emang nggak kelihatan dari semalam. Nggak kelihatan sama sekali bang, sama sekali nggak kelihatan. Padahal kita itu tenda nih, jalurnya udah tinggal turun gitu doang. Turunnya nggak terjal amat, cuman hitungannya nurunin bukit kecil gitu. Dan di depannya tuh udah langsung danau, Segara Anak. Itu udah camp areanya Segara Anak di situ. Itu 5 menit paling dari tempat kita camp, cuman itu nggak. Anehnya kayak itu bang. Ditutupin berarti ya. Iya, itu kayak wah nggak habis pikir gue nih. Ini kenapa ya? Gue bikin aneh banget. Apa the real sebenarnya naik gunung tuh seperti ini dengan hawa dengan apa namanya vibes yang kayak gini gitu kan. Gue mikirnya kayak gitu. Akhirnya udahlah. Nggak mau mikirin ke situ, yang penting kita nyampe dulu Segara Anak. Udah nyampe Segara Anak, tadinya mau camp di situ, kita karena jadwalnya molor, akhirnya sempat di situ dulu sebentar sama ke air terjun. Kan di situ ada air terjun yang ketemu bang, air dingin sama air panas. Kita relaksasi lah di situ dulu di air panas itu dulu, dia ngerendam dulu gitu sebentar, sekitar sejaman. Bas dari situ kita ngelanjutin buat jalan ke Pelawangan Senaru. Naik lagi berarti? Naik lagi. Jadi kalau Rinjani lintas via Sembalun Senaru itu nggak ada naik gunung turun gunung, naik gunung gitu. Kecuali kalau ke Torean ya, kalau Torean kan langsung Trabas ya. Kalau berarti dia naik dulu ya. Kalau ke Pelawangan Senarunya itu dia naik lagi. Jadi kita muterin
apa dari Pelawangan Sembalun turun ke bawah, terus naik lagi Pelawangan Senaru, baru turun lagi, naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung. Oke. 2 kali naik gunung istilahnya gitu. Dan itu treknya, wah bisa dibilang pada saat itu emang mantep sih. Maksudnya gila sih. Apa nih, dari batu-batunya, dari terjal treknya, terus wah parah. Sebenarnya kita sempat nyesel kenapa ditawarin sama ada giat di sana, bukan giat juga sih, kayak orang lokal di sana yang lagi gitar-gitaran. Ada temen gue yang beli rokok sama mereka. Nah, mereka sebenarnya nggak dijual juga, bahkan nggak jualan rokok. Cuman kita karena dia kehabisan rokok, nanyalah ke orang ini. Karena kedengar dari logatnya itu orang-orang Lombok sana. Iya. Dengar dari logatnya, "Bang, ada nggak rokok?" Gitu. "Oh, rokok mah ada nih bang, enggak kita beli deh bang kalau ada." "Oh beli, ada nggak?" Nah, akhirnya kasihlah kita 2 bungkus dengan harga 100.000 2 bungkus. Rokok super. Iya. Super. Wah, teman Dari kejauhan dari 15 meter itu aromanya udah ketara banget. Iya. Rokok super itu. Tapi kan itu teman-teman gue yang ngerokok, kalau gue kan nggak ngerokok. Nah, itu si orang itu sempat nawarin, sempat nanya, "Mau turun mas?" "Iya mau turun." Ke Senaru, ke Torean kan? Torean di mana bang? "Ini Torean sini, air terjun," kata dia. "Loh, kan jalur baru?" Bukan jalur baru gitu. Cuman biasa dipakai sama warga lokal aja loh sini. Jalannya gimana bang? Kalian sebelumnya udah pernah webbing belum? Kayak kalau bahasa Sunda apa sih, terekelan gitu? Iya. Apa sih? Webbing lah gitu, kayak gitulah. Ada yang pernah, ada yang belum sih bang. Nah, kalau udah ada yang pernah berarti kan udah ada pengalaman. Udah lanjut aja, nggak apa-apa katanya. Aman kok. Kalau misalnya udah yang pernah, tapi kan tahu sendiri Torean tuh kayak gimana treknya. Bener-bener jalurnya bener-bener sempit buat jalan kaki itu, dan bawahnya tuh langsung jurang gitu. Akhirnya kita jelasin gitu, si mas pria ini ngomong, "Kita mau lewat situ nggak?" "Kagak." Yang pertama kita jalurnya nggak familiar, yang kedua Belum pernah ada di situ. iya diceritain jalurnya kayak begitu. Wah, kagak ngomong. Itu lebih cepet tuh gini, bisa mangkas waktu sekitar 5 jaman. Paling juga sampai bawah 4 jam, paling juga sampai bawah cuma 4 jaman lah, sampai desa Torean di bawah situnya. Enggak, udah sana aja. Lanjutin deh. Kita lanjutin Senaru. Akhirnya jam 1-an tuh kita mutusin buat lanjutin ke Pelawangan Senaru. Jalan lah kita tuh dengan sisa tenaga, yang harusnya kita mau turun gunung malah naik gitu kan. Wah, udah hopeless banget ini. Udah kayak, wah anjir, bisa nggak ini gue balik gitu kan. Bisa nggak ini gue balik. Akhirnya jalan terus. Dan alhamdulillahnya pada saat itu tuh nggak ada salah satu kita yang trouble. Alhamdulillahnya. Walaupun si temen gue yang A ini kerasa sedikit, cuman oke lah, gue masih bisa kata dia gitu. Sekitar jam maghrib, pokoknya nggak tahu kenapa identik dengan sebelum malam aja kita sampai suatu tempat itu. Sebelum maghrib nyampe kita Pelawangan Senaru gitu. Pas nyampe Pelawangan Senaru kan, di situ kan Pelawangan Senaru kan spotnya lumayan bagus juga bang, karena di situ ada terkenalnya sama spot buat sunset sama kelihatan Gunung Agung Bali. Jadi di samping Gunung Agung Bali itu ada matahari. Oh iya. Gitu. Mungkin ada bisa gua liatin sih nanti. Cuman ada tulisannya alay-alay gitu. Kayak dulu. Kata-kata alay. Pakai kertas gini. Bukan. Jadi gua edit. Oh, diedit. Di edit sampingnya tuh ada tulisan Pakai watermark. Perjalanan Rinjani bukanlah perjalanan alam, tadi perjalanan hati. Anjir. Oh, bukan watermark berarti. Bukan ya. Ya ada tulisan gituan ya. Nah di situ emang itu sumpah sih, namanya kan balik lagi, Rinjani itu dari segala aspek, dari segala sisi tuh bener-bener indah banget, mau dilihat dari manapun, dari jalur manapun. Foto-foto dulu kita di situ. Nah di sini temen gue yang trouble ini mengidekan untuk nyewa porter. Karena di situ ada porter, ada kelompok pendaki, beberapa kelompok pendaki yang pakai porter. Nah, karena mereka camp di situ, otomatis kita nawarin kita nanya ke
porternya, mau nggak minta tolongin dulu ke bawah, nggak usah Anterin sampai bawah gitu, banget ya. deh, minta tolong bawain dulu ke bawah, ke minimal sebelum masuk ke sebelum masuk ke hutannya Senaru. Jadi kita nurunin bukit yang lumayan licin karena kan batu-batu pasir batu yang lepas gitu deh, pokoknya licin banget itu. Dan di sini anehnya warga lokalnya, porternya itu dia cuma pakai sandal jepit bang, pakai sandal jepit, pakai sandal skyway gitu. Dia turun kagak kepleset, kagak apa. Dan sedangkan kita yang pakai sepatunya, ya bukan sombong ya, maksudnya ini ya sepatu bermerek, Eder, Iya. tenep, ya gitu-gitu, pada jatuh, berpleset. Warga lokal cuma pakai sandal jepit. Mungkin karena gitu. keseringan kali, Iya, jadinya mungkin karena terbiasa itu. gitu ya. Warga lokal mah, buset bang, itu pakai sandal jepit kagak apa-apa, udah santai gitu. Kagak ada kepleset sama sekali. Nah di situ kita nyewa 2 porter bang, nyewa 2 porter di situ dibawain tasnya si tank trouble ini sama tas yang berat lah yang ada tendanya dibawain sama mereka. Singkat waktu kita sampailah ke ada pos, nggak tahu itu pos berapa di Senaru sebelum masuk ke hutannya Senaru. Nah di situ sesuai perjanjian sama porter kita nganter sampai sini doang nih ya. Akhirnya balik lagi ya, tas-tas yang berat, tas-tas itu semua dibawain sama kita kan, dibawain kita masing-masing. Itu tuh udah sekitar jam pokoknya gue turun dari Pelawangan Senaru itu sesudah maghrib jam 6 lebih, turun sampai bawah itu 7:30 lah, sampai apa namanya, sebelum hutan Senaru. Sampai situ kita istirahat dulu sebentar di situ. Pas ngelanjutin jalan, yakin nih jalan, karena kita bener-bener belum pernah ada yang lewatin situ bang. Kita berenam itu belum pernah ada yang lewatin situ. Kita nggak tahu estimasi ke bawah itu jam berapa. Nah itu bodohnya kita itu gimana? Bodohnya kita nggak istilahnya nggak mempelajari dulu trek-trek pendakiannya kayak gimana. Nah mulai dari sini nggak tahu ya. Baik lagi sesudah pendakian ini gue searching di Google, paling juga sekitar 4 jam turun dari situ itu pun dari Pelawangan Senaru. Total 4 jam turunnya. Totalnya 4 sampai 5 jam totalnya situ. Turun sampai ke gapura yang ada selamat datang pintu Senaru. Oh iya. Turun sampai itu 4 sampai 5 jam. Tapi gue tempuh itu dalam semalaman lagi bang. Dan nyampainya itu pas banget azan subuh sampai Nyampainya. sampai gapura itu. Sampai gapura itu. Nah ceritanya tuh di pas kita perjalanan itu benar-benar teror yang mungkin puncaknya di situ bang. Puncaknya di situ. Yang tadinya si sosok binatang ini, yang tadinya cuma gue yang lihat, itu teman-teman gue pada ngeliat. Ngeliat semua. Nah dan baiklah kita berpikirnya masih positif, itu benar-benar binatang. Jadi pas posisi itu kita mutusin karena kan jalurnya kan tanah akar-akar gitu. Jadi kita mutusin buat duduk sama ngebaring gitu supaya nggak kelihatan sama pandangannya dia gitu. Karena kan ini hewan buas nih, kita mikirin hewan buas nih. Tapi rasa merindingnya gue itu ngerasa kalau itu bukan hewan. Merindingnya tuh beda, bukan merinding karena ya kalau hewan misalnya kita berenam nih, dia nerekam masih bisa kita lawan gitu kan. Paling ada yang kena satu ya. Ada yang kena satu gitu buat jadi korban. Tapi gitu kan 5-nya selamat ya. Iya. Gitu. Mikirnya kan, oh, gue ngerasanya ini bukan hewan beneran nih, bukan binatang beneran. Ya udahlah ya, gue nggak mau bikin takut mereka juga. Jadi yang gue rasain biar gue rasain sendiri gitu. Akhirnya beberapa kali dia muncul bang. Kita turun ke bawah. Pas pokoknya kita lanjut jalan tuh, pas dianya udah nggak ada, dan nggak adanya pun nggak tahu dia tuh nggak adanya lari jalannya kemana, nggak tahu dia ke depan atau ke belakang atau ke ngejauhin ke sono, kita nggak tahu karena kita kan posisinya pada ngebaring gini nih, ngebaringin badan gitu supaya nggak dilihat sama dia gitu. Itu dia muncul beberapa kali, pokoknya setiap dia muncul kita tuh pasti kayak gitu, yang kita lakuin buat supaya dia tuh nggak bisa ngelihat kita itu. Muncul terus turun ke bawah, akhirnya
pas di tengah perjalanan itu teman gue ada yang kesandung. Padahal posisinya itu udah mau ke pos. Otomatis udah mau ke pos kan jalannya datar, landai. Ya nggak ada halangan sama sekali lah. Dan yang kesandungnya itu ada yang di tengah. Ada yang di tengah, jalannya di tengah. Otomatis kalau misalnya kesandung, yang depan juga kena dong. Iya. Ini yang di tengah ini yang kena. Dia kesandung, jatuh, ngedorong yang di kedepannya tuh. Ngedorong yang depannya, ngapa lu? Tahu kesandung apaan? Pasti lihat kesandung apaan lu? Kita lihat di seraba-raba gitu nggak ada apa-apaan. Nggak tahu kesandung apaan ya. Akhirnya karena itu di depannya udah pos, karena itu jalannya udah landai, udah datar. Gue nggak tahu pos bawah berapanya ya, karena posisi malam nggak ngeh itu ada di pos berapanya. Karena jujur sampai sekarang itu baru sekali-kalinya gue ke Rinjani, dan sampai sekarang belum pernah sama lagi, jadi gue nggak tahu sama sekali itu pos berapanya. Nah di situ dengan keanehan itu dia kesandung yang kenapa kita nggak sampai sekarang pun nggak tahu dia tuh kenapa sandungnya. Klaimnya dari dia itu katanya kesandung akar. Padahal nggak ada akar. Padahal nggak ada akar sama sekali. Itu jalan datar, cuma kayak ada daun-daun bekas daun gugur aja ketutupan gitu. Itu kesandungnya bener-bener kesandung kayak jalan. Kita jalan lagi lumayan cepet nih. Kayak ada yang nyengkat gitu. Itulah maksudnya. Nah di situ kita mutusin buat istirahat. Tadinya kita mau tidur tuh di situ. Udah malaman, sekitar jam 1, jam 1-an lah itu. Dan harusnya jam 1 tuh udah nyampe di bawah. Dengan estimasi waktu normal yang gue baca setelah pendakian, itu kita harusnya udah nyampe jam 1. Tapi masih di situ aja. Nah di pos ini tuh nggak tahu ya, jalannya tuh ada beberapa cabang. Nah di situ kita sempat gambling mau masuk mana jalannya. Akhirnya baik lagi berpikir apa sih yang ada di otak. Jadi bawah kanan tuh lebih baik. Jadi kita mutusin buat jalan ke kanan. Iya. Kita mutusin buat jalan ke kanan. Karena kanan lebih baik daripada kiri gitu ya. Iya, katanya. Iya. Katanya. Nah, padahal setelah dengar cerita dari orang bawah, kenapa Mas ngambil kanan? Harusnya di kiri. Itu kiri. Kan kanan, jadi jalurnya tuh kiri tuh tinggal turun doang. Kanan itu mulai pergi nih. Oh, agak jauh berarti. Gitu. Iya. Paling ya, tapi kalau misalnya dibilang sama waktu estimasi itu nggak ini banget sih. Nggak masuk banget. Harusnya kan paling juga bedanya cuma 15 menitan, nggak sampai berjam-jam gitu. Antara jalur kiri sama jalur kanan gitu kan. Tapi nggak mungkin Mas, kalau misalnya Mas nyasar itu nggak mungkin. Soalnya kan paling emang jalurnya pas, cocok. Paling juga mangkas waktunya sekitar 15 menitan, nggak sampai berjam-jam. Kalau Mas dari tadi di Pelabuhan Senaru jam 6, itu orang ke warungnya juga nggak percaya. Pas kita sampai base camp itu orang Senarunya nggak percaya. Kalau Mas dari Senaru jam 6 sampai sini pagi nggak mungkin banget Mas. Ya itu buat Bapak nggak mungkin. Dari salah satu teman gue yang ini. Itu buat Bapak orang warga Solo Kala sini kan nggak mungkin. Perjalanan normalnya itu cuma nggak jam Mas. Kalau misalnya ada yang trouble paling 6 jam, 7 jam itu nggak sampai dari 6, berarti kalau dari jam 6 sampai jam 4, 10 jam dong lebih. Iya. Nah pas posisi di tengah-tengah kita perjalanan turun itu, kalian sempet mutusin buat istirahat dulu di pos yang tadi temen gue sandung tuh. Ada pos di situ. Tadi kita mau tidur di situ Bang. Mau tidur di situ buat istirahat di situ, melanjutin buat pagi. Nah baik lagi nih yang tiketnya besok pagi dia ngomong nyerocos. Gue nih tiket gimana nih, mahal. Karena emang dari Lombok Jakarta tuh lebih mahal daripada Jakarta ke Lombok. Ini tiket gimana lebih mahal nih katanya. Gue nggak bisa soalnya gue nggak punya duit lagi lah, intinya gitulah. Punya duit lagi. Yaudah lanjut dah. Ya kita lanjutin jalan tuh Bang, jalan. Yang masuk ke jalur kanan tadi. Nah di sini di pos 1 yang gue bisa sebut itu pos 1 karena itu pos terakhir sebelum gue ke Gapura Pelabuhan Senaru. Sebelum ke pos 1 gue ngelihat sosok yang benar-benar sekali-kalinya gue ngelihat dalam hidup gue Bang. Itu sosok tinggi gede,
dengan matanya sama mata yang si binatang tadi. Oke. Dengan matanya sama persis kayak gitu. Jadi gue berpikir, dan hawa yang gue rasa bang, rasa takut yang gue rasa, gue nggak ngeklaim kalau gue bisa ngelihat ya, gue bisa sesensitif itu, enggak, gue nggak ngeklaim kayak gitu. Cuma hawa yang gue rasa itu sama, yang gue lihat si binatang ini sama gue ngelihat sosok gede ini sama. Jadi gue berpikir kalau itu sama sosoknya. Itu bang, itu sosoknya tuh adanya di belakang pohon. Jadi ada pohon gede, dia kayak ngintip sebelah kepala gitu, tapi bukan sebelah kepala, kayak matanya dua tapi ininya sama badannya separuh. Itu gede banget, itu pohon gede, sekitar mungkin 20 meter lebih. Pohon gede itu, dia tuh gede, lebih gede lagi. Lebih gede dari pohon. Lebih gede dari pohon. Jadi dia tuh adanya di atas daun-daun pohonnya itu. Itu bener maksudnya, wah ini apaan kan? Tapi gimana ya? Ya dia tuh cuma ngebuat rasa takut bang, ngebuat rasa takut ke gue, nggak, dan teman-teman gue nggak ada yang ngeliat. Itu cuma gue yang ngeliat. Dia cuma bikin rasa takut ke gue, tapi nggak mengintimidasi. Artinya dia tuh nggak mau, bukan nggak mau ya, maksudnya dia nggak berniat buat nyalakain gue, cuman dia mau nunjukin bahwa dia tuh ada di sini. Oh, mau eksis aja berarti ya. Mau eksis. Gua ada di sini. Yang gue rasa tuh kayak gitu bang. Karena dari tatapannya dia nggak mengintimidasi. Kan biasanya kalau mengintimidasi merah ya matanya. Gitu. Nah itu, wah asli sih, seumur hidup gue baru bang gue ngeliatin kayak gitu bang. Seumur hidup, walaupun ya gue udah pernah ngeliat bentuk kuntilanak yang gede di tempat lain, di tempat kerja gue sebelumnya, tapi nggak seserem itu, nggak segede itu. Bener-bener apa ya yang disebut genderuwo ya, itu mungkin genderuwo bang. Badan lu nggak jelas tuh. Jelas, karena kan langitnya terang. Iya. Langitnya terang, bayangan pohon sama bayangan dia tuh pas kelihatan dong. Karena langit backgroundnya itu bukan hitam, jadi kayak hitam kebiru-biruan. Kayak lagi terang bulan kayak langit ya? terangnya ya, kayak gitu. Itu bang, gue bener-bener ngelihat itu, wah kata gue, apaan ini? Akhirnya habis itu gue bener-bener baca-baca yang gue bisa, yang gue, ya walaupun gue bukan orang taat agama banget, ya beberapa bacaan gue bisa. Yasin. Enggak banyak amat. Ayat kursi, Iya. ya Al-Fatihah kayak kursi gitulah. Gue baca-baca, situ nggak hilang. Dia tetap ada di situ, stay di situ, nggak hilang. Akhirnya gue ngomong lanjut jalan yuk, akhirnya lanjut jalan, sampai kita ke pos 1. Nah di pos 1 ini kita istirahat nih. Ada lagi kejadian aneh. Kejadiannya ini tuh dialamin sama 3 orang dari tim gua. Jadi kejadian ini, jadi 3 orang lagi masak air buat bikin kopi. Masak air. Jadi ada 3 orang lewat. 3 orang pendaki lewat buat turun ke bawah. Tapi anehnya, balik lagi dia nggak pakai headlamp, nggak pakai penerangan sama sekali, dia jalan terus ke bawah. Dan kita tegur. Posisi gue tegur, karena gue yang paling deket sama posisinya. Kan di jalur, nah posnya kan tuh ada ke sebelah sini posnya. Gue posisi deket sama jalur istirahatnya. Mas, istirahat dulu ngopi gitu, kata gue gitu. Gak ada dia ngejawab. Jalan terus aja tuh. Dengan nunduk jalan gini, 3 orang itu gak ada yang ngejawab sama sekali. Mas kopi dulu. Jalan ya dia terus, sama nggak pakai headlamp, pokoknya nggak ada penerangan sama sekali, dia jalan deh. Terus jalan, oh yaudah, capek mungkin gue pikir gitu. Dia lanjut turun ke bawah. Akhirnya beres lah kita di situ. Lanjut kita langsung turun ke bawah ke pintu. Nah pas nggak lama tuh ada suara azan subuh. Azan subuh berarti itu ya. Ada suara azan subuh. Pas suara azan subuh, belokan terakhir tuh udah ada mungkin orang base camp ya, Senaru yang nyanterin ke atas, karena kan mereka mungkin ngelihat di atas ada lampu. Walaupun beberapa dari kita lampunya udah mati.
mereka nyata-nyatain ke atas gitu. Woi, woi. Oh, base camp bukan? Iya, iya. Akhirnya pas belokan terakhir turunlah kita gitu. Nyampe lah kita ke base camp Senaru. Pintu masuk Senaru, gerbangnya. Habis itu, Pak. Oh mas, kenapa malam-malam lewat sini katanya? Kenapa nggak besok? Iya, ini ngejar besok soalnya pesawatnya udah mau berangkat besok. Pesawatnya besok siang-siang, nggak ini. Wah, kalian ini katanya. Harusnya jangan malam-malam kalau trekking di sini, kata mereka kayak gitu. Jangan malam-malam. Ya Pak, udah terlanjur juga Pak. Kalian dari atas jam berapa? Paling tadi jam 6 Pak. Hah? Jam 6 jam segini baru sampai katanya. Kaget dia itu. Iya. Hah? Jam 6? Lama amat. Kalian istirahat dulu. Istirahat paling berapa menit Pak di atas? Wah, nggak tidur dulu? Enggak ada yang tidur. Kita lanjut terus jalan Pak, karena kita ngejar schedule pesawat ini, kata gue gitu. Akhirnya, wah, ya udah istirahat, makan itu ada warung juga kan itu. Makan itu masak mie, masak mie gitu. Akhirnya mereka ceritain. Akhirnya gue nanya nih, Pak, yang 3 orang tadi udah nyampe belum? Kemana orangnya? 3 orang mana? Ya 3 orang tadi sekitar jam sebelum kita turun ke bawah sini, pokoknya mereka lewat ya ngeduluin kita. Gak ada mas ini terakhir di sini katanya. Hah? Terakhir? Ada Pak 3 orang, mereka 3 orang turun. Berarti dia nggak ngeliat tuh yang 3 orang itu? Gak ada yang turun, cuma kita doang. Rombongan kita doang, 6 orang ini yang turun. Terakhir. Gak ada lagi yang turun. Karena dari laporan supporter mungkin ya, mereka nungguin kita, supporter yang kita sewa tuh. Karena emang di Pelawangan Senaru itu masih ada sinyal. Ada sinyal di situ. Di laporan ke bawah mungkin ya? Mungkin laporan ke bawah bahwa mau ada yang turun ke bawah. Jadi tolong ditungguin gitu. Kita mikirnya gitulah, mungkin dapat laporan dari supporter. Terus si bapak ini ngomong, nggak ada mas, nggak ada yang turun lagi selain kalian di sini. Yang terakhir turun. Udah gue mikirnya, udahlah, gue capek lah. Yaudah Pak, mungkin tadi ini dulu kali masih di atas kali ngecamp, capek dia. Oh ya udah kali, kayaknya gue mikir gitulah. Yang penting positive thinking. Ya tapi dari situ sampailah gue di base camp bang. Base camp udahlah istirahat kita di situ, dan foto-foto juga kita di pelang Senarunya itu. Gapura Senarunya itu kita foto-foto di situ. Dan ya mungkin udah sampai situ bang. Setelah itu pulang ke rumah masing-masing tuh. Tapi itu, temen lu nggak ketinggalan pesawat tuh berarti? Teman gue ini langsung nih dari situ udah langsung bukan taksi juga sih, kayak minta tolong sama warga lokal buat ke kota. Charter gitu ya? Charter. 2 orang ini minta tolong warga lokal buat nyarter ke kota, buat ke bandara lah gitu. Iya. Soalnya pokoknya pesawat itu jam 11 jam berapa gitu. Tuh harus boarding dulu kan kalau kayak gitu. Makanya ini banget mentok. Dan setelah turun ini dari teman-teman lu ada yang cerita-cerita nggak bang tentang pendakian di atas itu? Yang paling intens ceritanya itu, karena kan gue lebih deketnya sama si Mas Priyo ini ya. Iya. Dia yang dia ceritain tuh yang cuma kejadian yang si orang kita ngambil air. Iya. Yang gue juga lihat itu. Gue juga lihat itu. Berarti dia juga ngeliat tuh. Dia juga ngeliat. Tapi dari atas itu dia ngelihatnya manusia ya, bawa botol ya. Bawa botol. Ngeliat bawa botol. Pendaki itu. Tapi kok pas turun kok cuma botolnya doang. Nah, iya gitu, makanya dia ngomong ke gue, makanya gue bilang mungkin berak kali. Iya. Karena gue udah mikir juga, ini aneh jadinya. Jadi gue lebih nenangin lu kata dia gitu. Oh iya sih benar. Berarti dia udah paham dia juga ya? Dia kayaknya sih udah, karena dia udah lebih senior dari gue bang. Iya, makanya takut ngebuat panik ya. Dia ngebuat gue panik. Ya udah lah, akhirnya inilah gitu. Berarti kan sosok yang lu lihat ini yang kayak binatang ini berarti perwujudannya mungkin genderuwo nih. Mungkin wujud aslinya itu bang. Atau mungkin peliharaannya, soalnya hawanya itu sama bang. Lu ngeliat anjing sama ngeliat hewan itu sama si kondor makhluk itu hampir sama. Hawanya tuh nggak tahu ya. Baik lagi gue nggak ngeklaim kalau gue tuh bisa dalam hal seperti itu bang. Nggak sama sekali gue nggak ngeklaim seperti itu. Cuman gue ngerasainnya. Kamu kan nama manusia kan ada nama indra keenam ya. Iya. Nggak tahu itu terasa atau kebuka atau nggak gimana nya. Gue pokoknya ngerasanya seperti itu. Kalau pas gue ngelihat si binatang ini sama ngelihat
sosok besar itu, gue ngerasa bahwa ini sosok yang sama. Gitu. Dan ditambah lagi sama 3 pendaki yang ngelewatin lu tanpa headlamp itu kan. Gitu. Oh itu masih dipertanyakan itu. Itu kemana jalan itu pendaki itu 3 pendaki itu. Tapi lu sempet ngeliat mukanya nggak sih ciri-cirinya? Dia nunduk bang. Nunduk semua. Nunduk semua gitu. Dengan keadaan Karena kan gelap ya. Gelap banget kan di namanya dalam hutan. Iya. Dia nggak pakai headlamp, senter kita juga pada kita matiin karena kan kita lagi rest. Yang pakai senter cuma lagi masak doang. Iya, biar irit ya. Biar irit gitu kan. Itu dari 6 orang itu cuma tinggal 3 senternya. Jadi kita zigzag dari depan nggak pakai senter, terus pakai senter lagi, nggak pakai senter lagi gitu. Paling belakang baru pakai senter. Berarti total pendakian lu nih berapa malam itu bang di atas bang? Berarti 3 malam ya? 3 malam. 3 malam di atas. 3 malam. Dan rombongan yang pertama tuh udah nggak ketemu Nggak tahu lagi. kemana. Itu mereka nggak Atau tahu. mungkin ada barang-barang yang ke bawah mereka kali enggak? Aman semua berarti. Ada. But apa ya, sleeping bag salah satu temen gua gitu. Sleeping bag Sleeping temen lu ke bawah mereka. bawa mereka. Ya udah biarin aja itu ikhlasin aja bang. Itu kan emang mereka temennya juga. Iya, gitu. biarin aja udah mungkin nanti dibalikin ya kan. Juga dibalik. Tapi pendakian Rinjani ini membuat lu berkesan nggak sih bang? Banget bang. Oke, dari mulai kan keindahannya juga ada ya. Dan juga Keindahannya. dari segi horornya juga lumayan ya. Jadi segi horornya, nah berdasarkan cerita-cerita yang gue denger ya bang dari podcast horor kayak gini. Biasanya kan kalau yang muncul kan hantu-hantunya kayak cewek ngelihat cewek, kuntilanak lah intinya gitu. Terus pendaki, sosok-sosok pendaki gitu-gitu kan. Jin korinnya gitu. Jin korin kayak gitu. Ini enggak kayak mungkin lebih levelnya lebih tinggi. Karena kan yang gue dengar yang Rinjani emang penunggunya salah satu gunung ini juga sih kuat gitu, penunggunya pada kuat. Dan itu makhluknya nggak kecil ya berarti. Nggak kecil bang. 20 meter lebih. Wah, gede banget itu mau. Gede berarti. Gede banget. Sadis. Lu merasa nggak sih kalau pendakian lu kali ini atau mungkin ada sebab dan akibatnya gitu? Kenapa lu bisa dapat teror yang kayak gitu? Ya ngerasa. Atau mungkin salah satu temen lu ada yang ngelakuin hal-hal yang aneh gitu? Kalau itu sih enggak ya bang. Kalau hal aneh paling mungkin yang ada di yang bikin gua kayak mikir kenapa gua ada yang panggilan bal-bal itu karena gua ninggalin teman-teman gua bang. Oke. Masuk gak sih? Iya. Karena masih muda, emosi masih belum bisa dikontrol gitu ya. Maunya cepet-cepet aja gitu kan. Apalagi kan ya kita tahu kan modal Rinjani itu berapa duitnya ya kan. Masa kalau kita nggak sampai puncak? Nah itu, itulah. Iya benar. Oke, Bang Iqbal, thank you banget nih Bang udah mau datang dari Bogor nih, jauh banget nih ya. Cuma mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian dari Gunung Rinjani, keren banget sih Bang. Oke, thank you banget Bang sekali lagi Bang. Sama-sama Bang. Sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Bang Iqbal punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua nih. Ya, paling buat teman-teman semua, buat anak-anak pendaki yang sekarang baru istilahnya baru hype banget tentang pendakian. Paling pesannya kalian kalau misalnya naik bareng-bareng, turun juga harus bareng-bareng. Jangan pernah ninggalin temen, jangan pernah egois, sama balik lagi kesadaran diri sendiri itu menentukan selamat atau tidaknya di gunung tersebut gitu. Oke, dan melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya. Ya, betul. Serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Iqbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.